Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kemudahan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack masih melanjutkan cerita dengan tema penampakan atau kejadian aneh di sekitar komplek PJKA. Saat ini namanya PT Kereta Api. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada subscriber yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendukung, yang sudah share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe. Selain subscribe itu adalah kebaikan, subscribe juga membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru untuk teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Ya, yang namanya kalau kumpul-kumpul keluarga dengan kerabat, apalagi suasana Idul Fitri, itu pasti ada kisah-kisah yang mistis atau kisah-kisah horor gitu ya. Ini masih dari kerabat Mr. Zack, sebut saja dari Bude dan Pak Dipur ya. Purnawirawan pensiunan ya, purnakaryawan dari PJKA, kalau sekarang namanya PT Kereta Api. Pak Dipur dan Bu Dipur adalah nama samaran. Kisah ini masih terjadi di sekitar Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur, di sisi utara ya, sisi utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, di sebuah komplek PT Kereta Api, dulu namanya PJKA. Oke, kejadian sekitar tahun 70-an akhir atau 80-an. Jadi sebagai karyawan PJKA itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin ada kegiatan yang terkait dengan dinas gitu ya. Misalkan pertemuan, rapat, koordinasi, atau bahkan sekedar misalkan pengajian atau ibadah bersama. Kejadian pada malam hari itu dialami oleh kerabat Mr. Zack sendiri, oleh Bu Dipur ya, nama samaran, yang mengalami sendiri. Tapi beliau lupa itu kejadian secara tepat di tahun berapa dan acaranya apa. Jadi intinya Bu Dipur ini sebagai karyawan PT KAI, PJKA pada waktu itu harus pulang yang malam ya, pulang larut malam ya, kira-kira jam 9 ya. Biasanya kan pulang, karena kalau karyawan perempuan itu kan jarang sampai malam ya, paling jam kantor jam 3. Ini karena ada sesuatu, ada rapat koordinasi atau ada apa, pulang sampai malam jam 9. Yang ada di rumah itu hanya asisten rumah tangga yang sedang menemani anak-anaknya Bude. Pak D-nya sedang dinas di stasiun. Ketika ingin istirahat dan ingin membaca majalah gitu ya. Dulu kan hiburan sedikit ya, kalau tidak semua orang punya TV. Jadi hiburannya kalau di rumah, kalau tidak mendengarkan radio ya membaca, entah itu koran, entah itu majalah. Ketika ingin membaca majalah, ternyata kacamatanya Bude ini tertinggal di kantor ya. Ini kan rumah dinas ya, rumah dinas PT Kereta Api ya. Kalau teman-teman yang belum tahu,
rumah dinas PT Kereta Api itu biasanya itu bangunan Belanda ya, mungkin tahun 1800-an 1900 awal, yang bangunannya temboknya tinggi-tinggi, tebal-tebal, dengan halaman yang sangat luas. Halamannya mungkin bisa untuk parkir bis antar kota ya, dengan pohon yang besar-besar ya. Mirip dengan rumah-rumah di BUMN Perkebunan ya, rumah dinas di BUMN Perkebunan. Ini rumahnya satu rumah dengan halaman yang lebar, luas, ada pohon-pohon yang besar ya, mungkin pohon sudah usia puluhan tahun dari zaman Belanda ketika rumah itu dibangun. Nah, Bu Depur ini mau minta asisten rumah tangga untuk ke kantor, tapi dipikir ya nggak tepat juga, selain sedang menemani anaknya Bude yang masih anak-anak, kan ya masa orang bukan karyawan masuk ke ruangan kantor. Maka Bude ini kembali ke kantor untuk mengambil kacamata, untuk niat untuk nanti di rumah untuk me time ya, istirahat sambil baca majalah sambil dengerin radio. Jalan kaki ya, memang dekat dengan rumah dinas, jalan kaki, kemudian menuju ke kantor dinas PJKA. Yang namanya rumah dinas itu kan zaman Belanda itu ya, halamannya lebar, kemudian pohonnya tinggi-tinggi, antar rumah itu mungkin bisa berjarak puluhan meter, puluhan atau bahkan hampir ratusan meter mungkin bisa ya, saking lebarnya. Jalan kaki sampai di kantor dengan bantuan security atau satpam, datang ke meja kerja, diambillah kacamata, tapi tidak langsung pulang karena yang namanya orang Jawa itu kan ya masih ada basa-basi lah, ngobrol sama security dan karyawan yang bapak-bapak yang dinas malam. Oke, singkat cerita, jadi kalau tadi sampai rumah jam 9, berarti ini mungkin sekitar hampir jam 10 ya, hampir jam 10. Ketika sudah dianggap sudah terlalu lama basa-basi, maka Bude ini pamit pulang ke rumah, jalan kaki ya, dari kantor menuju ke rumah dinas di komplek PJKA. Ketika jalan kaki di depan dibilang gerbang juga nggak tepat juga, karena rumah dinasnya kan nggak ada gerbang ya, hanya semacam kayak tembok 40 cm gitu, tembok cat putih, ada lorong untuk masuk mobil, kemudian halaman yang sangat besar dan pohon-pohon mahoni atau pohon jati yang gede-gede, yang kalau dipeluk laki-laki mungkin butuh 2 orang laki-laki untuk bisa meluk pohon itu. Di situ di situ Bude melihat ada ibu-ibu yang menggendong anak, sambil anak ini rewel, sambil ditenangkan sus. Pada awalnya mikir, oh, ini Mbak ART gitu, apa anakku rewel gitu. Setelah semakin mendekat ternyata bukan gitu. Ini ada ibu-ibu ngendong anak sambil anaknya rewel, sedang ditenangkan. Cuk. Tapi perempuan ini hanya nunduk, rambutnya nutupi wajah. Pikirnya Bu Depur ini apa ART tetangga gitu, karena kalau orang komplek itu kan kenal semua gitu, atau siapalah ya, paling enggak ART tetangga gitu. Mbak, apa anaknya panas atau anaknya meriang gitu. Kalau meriang apa perlu saya ambilkan minyak kayu putih gitu. Si mbak-mbak ini nunduk aja. Ketika mau dilihat mukanya oleh Bude mendekat, si perempuan ini mundur gitu, menjauh. Bude penasaran, mendekat lagi, mbak apa anaknya sakit, perlu saya bawakan minyak kayu putih. Tapi anehnya si mbak-mbak yang bawa anak ini ketika didekati tuh pasti mundur sampai Bude ini bahasanya mungkin tersinggung, mungkin ya, merasa ya nggak enak sendiri, dideketin kok malah mundur gitu ya, dideketin mundur sampai ke sudut mendekati halaman rumah yang dipasangi lampu ya.
karena halamannya lebar, jadi kan nggak semua titik ada lampu gitu. Sampai mendekati ada lampu di teras. Bude ini bilang, "Mbak, jangan malu Mbak, jangan takut. Sini saya tolong kalau memang anaknya sakit. Apa perlu saya kasih obat atau saya kasih minyak kayu putih?" Begitu Bude ini mendekat, memang sengaja mendekat karena penasaran, ini mukanya nggak kelihatan apakah anak tetangga sebelah atau ART sebelah. Begitu mendekat, si makhluk ini menengadahkan wajahnya, ternyata nggak ada wajahnya, rata gitu ya, rata, bener-bener rata gitu. Nah, mungkin seperti manekin ya. Bude langsung teriak gitu, lari sampai sandalnya ketinggalan di halaman, pintu yang terkunci itu sampai salah-salah masukin anak kunci gitu ya, masuk ke dalam rumah ya, karena boleh dibilang ada suara-suara yang keras, sampai anaknya Bude terbangun dan ART-nya datang ke halaman rumah. "Ada apa Bu?" tanya si Mbak ART. Bude belum bisa jawab, hanya bisa terengah-engah gitu. Setelah cukup waktu untuk menenangkan diri, minum dan sebagainya, baru Bude ini cerita gitu bahwa tadi di depan dikira si Mbak ART yang ngendong anak gitu, karena mungkin anaknya gerah atau kepanasan di dalam rumah gitu kan, atau sakit atau bagaimana. Ternyata bukan, dipikir anak tetangga atau ART tetangga. Begitu didekati ternyata mukanya rata, tidak ada wajah, tidak ada hidung, tidak ada mulut gitu ya. Dan Bude itu langsung lari. Dan malam itu ketakutan lah ya, hanya ada 3 orang di rumah ya, dan itu cewek semua ya. Bude Pur, asisten rumah tangga, sama anaknya yang masih balita, sedangkan Pak Depurnya sedang dinas malam di PT KAI ya. Besoknya setelah diceritakan itu kan nyebar di komplek PJKA itu ya. Dari cerita-cerita akhirnya memang beberapa warga komplek, yang paling sering itu adalah security yang kontrol atau yang patroli, terutama security baru itu, nyangkanya ada warga yang pasti ngadem ya, karena mungkin gerah cari hawa dingin di luar rumah gitu, bawa anak gitu. Pernah ditegur dan kemudian dia menengadahkan wajah, dan ternyata memang wajahnya ini rata gitu ya. Sukses membuat security-nya lari. Dan itu memang memang umum di orang komplek, tapi Bude belum tahu, hanya malam itu baru ditampakkan oleh penampakan makhluk muka rata. Walam bisawab ya. Demikian cerita untuk malam hari ini, semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.